ترجى شفاعته لكل خالق الأول المقتحم يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا والخطايا واسعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muhafadzati 'alal a'mali sholihati wa tarkut tahawuni biha wa tasahul fiha. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Al-ayah surat Al-Hadid ayat 16. Tidaklah datang tiba kepada orang-orang yang sudah beriman adalah mereka diberikan kekhusyuan di dalam hatinya, diberikan semangat di dalam melaksanakan amal ibadah, melaksanakan ketaatan dengan penuh harapan semata-mata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kekhusyuan. Mengingat Allah, berzikir dengan melaksanakan memenuhi segala kewajibannya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekah, infak, dan amal ibadah yang lain, baik bersifat mahdhuh kepada Allah maupun yang ghairu mahdhuh kepada sesama. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba, dan janganlah kalian yang sudah beriman menjadi orang-orang terdahulu, umatnya para nabi terdahulu. Ada yang mereka sudah diberi petunjuk, diberi peringatan oleh Rasulnya, kemudian mereka hidup lama, usianya panjang, tetapi sia-sia. Hanya habis untuk menikmati keindahan, kenikmatan yang bersifat duniawi, yang kita tahu adalah fana, pasti rusak. Tidak kitanya yang dahulu meninggalkan apa yang kita cintai, yang kita senangi. Mungkin sesuatu yang kita cintai itu mendahului kita. Sudah pasti rusak, bahkan semesta ini juga rusak, fana sifatnya. Ada mereka di antara umat Nabi terdahulu, usianya panjang, tetapi kemudian mereka menyia-nyiakan usia itu, tidak bergegas beramal, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa dampaknya? Faqasat qulubuhum, Allah katakan, maka pastilah akan menjadi keras hati-hatinya mereka. Nah, maka ayat ini mendasari asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini. Nyata canda tawa, tertawa berlebihan, berbicara, mengobrol di satu majlis ketika bersama Rasulullah pun ada sahabat yang kalau bercanda ada yang kelewatan, tertawa ada yang berlebihan, sehingga ayat ini turun sebagai pengingat, turun berkenaan dengan salah satu sahabat di antara itu pernah duduk bersama Rasul, kemudian mereka tertawa berlebihan,
bersenda gurau berlebihan, maka Rasul peringatkan melalui ayat ini, jangan sampai seperti mereka umat-umat Rasul terdahulu yang berlebihan di dalam mencintai kehidupan dunia, tertawa, senda gurau, tulul amal, angan-angan yang panjang, sebab akibatnya adalah menjadikan hatinya keras. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanallahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini Al-Hadid ayat 27. Ayat berikutnya yang mendasari tentang tidak boleh berlebihan di dalam mencintai, menjalani kehidupan dengan berbagai rencana, keinginan dan harapan. Batasannya adalah kematian, dan kematian itu amatlah dekat, sudah kita bahas. Dan juga telah disusulkan kepada Nabi terdahulu dan Nabi yang akan datang. Turunlah Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Wa atainahu Injil, diberikanlah kitab namanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu, dan setelah orang itu menerima wahyu dari Rasulnya, menerima ajaran, bimbingan, hidayah daripada Allah melalui para Rasulnya, seperti juga kita mendapatkan pelajaran agama, kemudian hatinya menjadi terbuka, pikirannya terbuka, muncul lahirlah dampak daripada ilmu itu adalah nur, cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan. Dimudahkan kita tergerak untuk beribadah, diringankan kaki datang ke majelis-majelis ilmu, dimudahkan kita untuk memberi, membantu orang yang membutuhkan, dimudahkan kita untuk menjalankan ketaatan sekemampuan kita. Itu berangkat daripada hidayah Allah yang melalui taufik bimbingan Nabi dan Rasul. Nah, mereka juga Nabi Isa dan umatnya diberikan kitab Injil, kemudian dampaknya, efek daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam, mereka kemudian mengikuti ajaran Nabi Isa, juga hatinya diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Tidak ada yang diharapkan mereka kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka tidak berlebihan di dalam menjalankan kehidupan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini rohbaniyah ibtada'uha raddun nisa wa syahwatid dunya. Sudah populer. Godaan di dunia ini kan kita sering bilang harta, tahta, wanita. Harta, udah ada harta cukup berlebihan, kemudian dia punya jabatan, berarti kuasa, punya kekuasaan. Karena kekuasaan itu bisa juga dia salah gunakan untuk kepentingan dia. Kemudian apalagi? Syahwat, lebih pada wanita. Nah, ini tiga hal ini disebutkan di sini, di antara apa tadi? Ibtada'uha ar-rahbaniyah adalah mereka yang kemudian setelah diberikan kitab, diberikan petunjuk, lupa karena nikmat itu tadi. Terlalu nyaman dalam kehidupan, kecukupan hidupnya, terlalu nyaman dengan jabatan wewenangnya, terlalu nyaman dengan kekayaannya, sehingga lupa. Karena lupa itulah mengumbar syahwatnya, karena lupa itulah menyalahgunakan wewenangnya, karena lupa itulah orang berbuat apa saja sekehendak hatinya, yang penting tujuan tercapai. Itu kan awalnya dari situ, senang. Maka senang nggak boleh berlebihan di situ. Nah, itu yang dimaksud raddun nisa, syahwat dunia. Dalam Al-Quran yang berikutnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini berkenaan juga dengan tadi, ada seorang perempuan di zaman Rasul yang hilang akal, gila. Jadi orang gila itu biasanya yang tidak sadar akalnya nih, sudah hilang akal, stres, entah karena beban gangguan kejiwaan atau psikologis dari urusan dunia, kemudian masuk pikirannya hilang, tidak fokus lagi, sehingga kehilangan kesadaran.
Janganlah mereka menjadi seperti naqadat ghuslah, orang yang sudah merajut kain, sudah menjahit, dirajut, disusun, kemudian setelah jadi dirusak lagi. Ini perumpamaan seperti ini Rasul gambarkan seorang perempuan gila yang ketika gila itu setiap hari dia hanya mengurai-urai rambutnya saja setiap hari. Diurai, dirapikan, diacak-acak lagi, kan begitu. Ya ini kira-kira begini kan orang gila kerjaannya kan? Rambutnya diurai-urai, nanti berantakin, dilurusin lagi sambil ketawa-ketawa. Udah kayak kuntilanak gitu ya. Nah maka tidak pernah akan selesai. Jadi sebetulnya orang yang mencintai dunia berlebihan yang nggak jauh seperti itu. Dia gila dengan dunianya sehingga yang dipegang, yang diopenin tuh, yang dimainin, yang dipegang, yang dipikirin, yang dikerjakan ya tidak jauh sebatas itu saja. Rapikan, rusak lagi, rapikan, rusak lagi, dan begitu padahal dunia ini juga akan rusak. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat kemudian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, mengabdilah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yaqinu ay al-maut, li'annahu amrun mutayakkinun minhu. Disebutkan bahwa hatta ya'tiyakal yaqin adalah sampai kapan kita sholat 5 waktu setiap waktu. Sampai kapan kita Ramadan, tahun kapan kita selesai Ramadan puasanya. Mau sampai kapan kita ibadah qiyamul lail, mau sampai kapan kita selesai baca Quran, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan amal soleh yang lain semua. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kita al-maut. Yakin kenapa disebut maut? Karena tidak ada yang meragukan bahwa setiap yang bernafas pasti mati. Lain cerita kalau ada yang mati bangun lagi, viral gitu ya. Udah dikubur bangun lagi, terus dimakamkan bangun sendiri ya, macam-macam. Ini pada hakikat yang seperti Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu sesuatu yang yakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Persoalan siapa yang terakhir mati, itu yang wallahu alam. Karena nanti hari kiamat ini masih panjang sampai dihancurkanlah alam semesta. Siapa yang mati terakhir nanti, yang Allah ceritakan dalam kitab tafsir Yasin kemarin kita bahas sudah, adalah Israel mencabut ruh, kemudian Israel juga mencabut ruhnya sendiri. Mati Israel, kemudian dicabut ruhnya oleh sendiri dan berkata, ya Allah, kalau sebegini sakit saya nggak mau menerima tugas mencabut ruh, apalagi ruhnya orang mukmin, karena saking sayangnya malaikat kepada kita. Nah itu nanti mati semua. Maka ibadah yang kita laksanakan ini sampai kapan? Sembahlah, mengabdilah, berbaktilah, habiskan, wakafkan semua yang kita miliki untuk apa? Mengabdi kepada Allah semata, sesuai dengan tujuan awal Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ammal hadis, adapun dasar-dasar dalam hadis mengenai motivasi untuk menjaga amal soleh, tidak hanya ketika kita dalam keadaan lapang. Taat sholat ibadah tepat waktu berjamaah, tidak hanya lagi enak pikirannya, hatinya. Paksakan dalam keadaan situasi apapun. Karena jangan-jangan yang kita tidak suka itu yang terbaik buat kita. Berat melaksanakan ibadah. Allah sudah katakan berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu gimana? Fokus dengan tujuan. Tujuannya buat apa? Lillahi ta'ala. Berbuat baik suruh siapa? Suruh Allah. Bantu orang sesama dalam hal yang baik, dalam ketaatan, bukan saling bantu dalam permusuhan, di dalam perbuatan dosa. Suruh siapa? Suruh Allah. Persoalan orang yang kita bantu kemudian malah justru membuat kita marah atau menzalimi, tidak berterima kasih, bikin jengkel, bukan urusan kita. Saya disuruh sama Allah berbuat baik, saya kerjakan. Saya disuruh Allah sholat 5 waktu, saya kerjakan. Persoalan setelah sholat nanti saya bagaimana, ada satu keyakinan setiap orang yang taat balasannya tidak ada lain adalah besar di sisi Allah, di samping ampunan juga rahmat keberkahan hidup dunia dan akhiratnya.
Dan larangannya apa? Meninggalkan tahawun, yaitu menganggap remeh, mengentengkan atau menganggap kecil dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarsok, masih ada nanti, masih ada besok, ntar lagi dah, terus begitu sehingga larut dalam kecintaan kepada dunia dan akhirnya sampai pada ajal tidak dalam taat kepada Allah. Na'udzubillah. Apa yang diriwayatkan dalam hadis beberapa di bawah ini mengenai tentang menjaga amal soleh sampai hatta ya'tiyakal yakin. Hadisun Aisyah, hadis dari Siti Aisyah, wa kana ahabbud dini ilaihi, wa kana dan telah ada ahabbu yang lebih aku cintai di dalam agama ini, ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babil qablah. Ada dalam hadis yang sudah kita bahas juga. Tidak ada yang aku lebih cintai dalam agama ini adalah madawama sahibahu alaihi. Amalnya tidak seberapa, sedikit dalam jumlah kuantitas, tetapi dilaksanakan, diistiqomahkan, didawamkan secara kontinu. Ibadah ini apa yang kita suka? Jamaah nih ada yang senangnya baca Quran, suka saya Pak Ustadz, tapi cuma Yasin aja yang saya baca. Nggak apa-apa Yasin, asal jangan sampai mewajibkan. Saya kalau nggak baca Yasin itu kayak dosa gitu. Enggak, emang nggak wajib. Menghususkan itu yang nggak boleh. Saya senangnya cuma sholat malam aja, siang nggak keburu duanya. Sholat malam aja, tapi jangan sampai menjadikan itu wajib, sebagaimana Rasul juga tidak mewajibkan. Nah, kesukaan dalam hal tadi itu tidak hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi yang ada ukurannya masing-masing. Nah, ketika orang melaksanakan amalan yang sedikit, yang kita suka, ada yang senangnya puasa saja ibadahnya. Senin, Kamis puasa, baca Qurannya maya nggak begitu banyak. Ada yang baca Qurannya rutin setiap hari, puasanya enggak. Yang bagus gimana? Semua. Nah, makanya Rasul pernah mengatakan apa? Mastatoktu. Rasul tahu ukuran orang, pengennya mah kita juga semua. Jamaah 5 waktu tepat, berjamaah sholat di masjid, setelah itu zikir, setelah itu kemudian bekerja, pulang waktunya istirahat baca Quran, bila perlu mah semalam bisa baca Quran rutin. Malamnya setiap malam pengen tahajud qiyamul lail, bangun pagi hari subuh nggak mau tidur lagi karena nggak boleh baca Quran sampai waktu duha. Kemudian setelah itu pengennya begitu, pengennya nabung, umroh, haji, sedekah setiap hari, rutin, semua pengen. Tapi Rasul tahu ukuran setiap kita. Maka sifat al-adalah, adil adalah kepada Allah penuhi, juga kepada sesama penuhi hak dan kewajibannya. Maka Aisyah mengatakan, ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Amal ibadah yang paling aku cintai, yang paling dicintai, yang disukai dalam agama ini adalah amalan yang oleh orang yang mengamalkannya itu didawamkan. Saya banyak amalan mah dari Ustadz dari Kiai baca ini, dibaca enggak? Enggak, ditulis aja di buku. Ntar kalau butuh baru saya baca. Kalau butuh. Nah itu ya, ini yang begini. Banyak ada gitu yang kita istiqomah. Ya berbagi, sederhana. Banyak amalan dari kiai, dari guru di pondok pesantren biasa begitu. Kalau minta mah nggak dikasih sama kiai. Tapi kalau sudah waktunya kiai suka ngasih. Ini kamu baca ini, rutinnya begini, puasa segini hari. Nggih kiai, pulang puasa. Kalau minta, domelin. Buat apa? Buat apa gitu? Mau jadi apa sih? Ngaji yang benar ya. Nah itu banyak amalan ketika sudah pulang dari pesantren, ada minimal santri itu yang didawamkan sama dia. Ini dede nih, cuman dedenya aja pura-pura biasa aja. Wiridannya ada, amalannya ada, ngaji sudah apa sudah, didoain sama kiainya, kirim fatihah kiainya juga. Yang minimal saya misalnya yang rutin dari dulu sampai sekarang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 3 kali. Raditu billahi rabbil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulan bil Qur'ani imam wa hukma 3 kali. Kata kiai, setiap habis sholat jangan tinggal. Lagi sibuk nih, sambil keluar masjid, sambil pakai sepatu, baca deh itu pendek. Jadi gitu, adalah yang dirutinkan. Nah kita nih apa? Sholawatah, istighfarkah, al-ikhlaskah sebelum tidur, hadrah fatihah buat orang tua kita 21 kali fatihah. Banyak banget zikir aurat.
Tetapi bukan banyaknya. Siti Aisyah mengatakan yang paling baik amal seorang mukmin itu adalah amalan yang dia jalankan secara kontinu, setiap hari, setiap saat, rutin dia amalkan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama, siapa yang tidur an hisbi, man nama, man sapane wong nama kang turu an hisbihi di waktu malam, nama an sholatil lail au tilawatil lail, siapa orang yang tidur di waktu malam, au an syai'in minhu faqara ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, di antara sholat subuh, sholat fajar maksudnya, dan sholat zuhur, kutiba lahu ka'annama qira'atu minal lail, qara'ahu minal lail. Siapa orang yang tidur malam kemudian dia terbangun sholat malam, au an syai'in minhu, nggak bisa setengah malam, sepertiganya, nggak bisa sepertiganya, sekiranya dia membaca sholat atau membaca surat dalam Al-Quran beberapa ayat saja, au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, dia baca antara fajar dengan waktu zuhur siang, dalam satu hari itu dia baca Quran, sama kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, sama dengan dia membaca Quran sepanjang malam. Jadi ada amalan yang sedikit tapi bobot di sisi Allah besar, sama dengan orang membaca Quran semalam suntuk. Dalam hal fadilah ilmu sudah tidak aneh. Dalam Duratun Nasih yang kemarin sudah kita bahas juga. Sebanding dengan kita majlis ilmu belajar satu bab, belajar 1 jam, kumpul di majlis zikir yang di dalam majlis ini tidak ada amal perbuatan kecuali mengingat Allah dan membacakan kitab-kitabnya. Itu pahalanya bandingan. Ini pilihan-pilihan yang buat kita mana yang sekiranya bisa istiqomah, itu pegang, itu lanjut, dan bahkan bisa diwariskan. Wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah berkata, li maring isun, Rasul berkata kepadaku, ya Abdullah, he Abdullah, la takun misla fulan. Rasul menyamarkan namanya. Kalau sekarang bunga, nama samaran. Ya Abdullah, la takun misla fulan. Jangan kayak si Anu ya. Kamu jangan kayak si Anu. Kenapa ya begitu ya Rasul? Karena dia yaqumul lail. Begadang mah begadang tiap malam juga. Kuat dia melekang. Fataroka qiyamal lail. Cuma nggak ada sama sekali amalan yang dilakukan dalam malam-malam. Kuat begadang tiap malam juga kita nih. Jangan sampai sepanjang malam begadang ini kemudian lolos daripada ibadah yang mestinya dilakukan di saat malam-malam ini. Tadi minimal walau rakaat ini, minimal berzikir apa yang kita bisa, yang kita hafal, yang kita suka, baca Quran yang kita suka, baca zikir yang begitu banyak, mana yang kita suka, sholatnya sholat apa, mana yang kita suka, senang. Kan senang dulu, baru kemudian ada merasa memiliki, seolah-olah kalau tidak ada yang ketinggalan. Aduh lupa lagi nggak sholat sunnah wudhu. Aduh lupa tadi nggak ke hidung istinsak dalam wudhu. Lupa nggak baca doa wudhu. Lupa nggak bismillah. Itu kayaknya udah biasa ya. Nah maka orang yang seperti ini kata Rasul jangan diikutin. Abdullah janganlah kau seperti dia, si Anu. Kenapa ya Rasul? Karena yaqumul lail, dia qiyamul lail itu bangunnya bangun, begadang melek sepanjang malam, fataroka qiyamal lail. Makanya beda. Yaqumul lail, taroka qiyamal lail. Jadi qiyamul lail itu sudah jadi kata istilah yang ma'rifat, yang sudah pasti. Qiyamul lail artinya ibadah yang dilakukan di saat sepertiga malam. Kalau qiyamul lail cuma bangun doang mah ya kita juga biasa ya, apalagi kalau musim Piala Dunia ditungguin pokoknya mah, udah iklan apa baik ditungguin sampai Pinang malah itikaf depan TV ya, jamaah gitu kan. Nah selagi tidak meninggalkan kewajiban, sekedar tadi di ayat yang pertama, hiburan kan senang saya, hobi kan saya suka begini, main ke rumah teman yang belum menikah, di kosan teman nongkrong, selagi tidak bermaksiat, adil, ada waktunya, tidak berlebihan, maka jangan sampai itu membuat kita larut. Kan ada yang begitu sebagian itu. Nah maka hadirin jamaah sekalian, di hadis berikut yang terakhir dalam bab ini juga diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathul salatu minal lail, ketika Siti Aisyah selesai melaksanakan sholat malam, min wajin awwerihi sholat minan nahari sintai asyrata rakaatan. Kesimpulannya apa? Tahawun yang tidak boleh melalaikan, menganggap ringan, enteng. Jangan menganggap enteng orang yang istiqomah sholat malam. Jangan menganggap enteng orang yang baca Qur'annya setiap hari walaupun cuma hitungan 5-10 menit. Kita lewat depan rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita lewat, besok lewat situ, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok lewat lagi situ, Tabarakalladzi. Tiap hari bisa kita juga begitu, cuma sekali-kali kadang-kadang lagi pengen aja gitu. Nah, ada orang yang istiqomah begini, itu lebih baik dibanding saya mau zikir malam ini sholawat 1000, istighfar 1000, al-ikhlasnya 1000, 30 tahun gak dibaca-baca lagi sampai tua lupa nanti. Pak, yang gampang aja. Jadi Allah beri kemudahan itu, pilihannya banyak. Maka kenapa surga ada tingkatan, kenapa pahala kadang Allah bentukan seperti materi, hitung-hitungan di matematis gitu. Hitungan 1 pahala 10 kebaikan dihapus 10 keburukan. Itu artinya apa? Manusia ini kan terdiri daripada 2 unsur. Jasmani, pengennya materi. Seperti surga kalau cuma digambarkan kenikmatan, kita nggak bisa bayangin. Allah sengaja kasih bentuk kenikmatannya apa secara materi. Ada sungai-sungai, bengawan-bengawan yang indah. Tepian-tepiannya dipadati, duduk-duduklah di situ bidadari-bidadari cantik. Airnya mengalir, sungai ini airnya susu semua, air ini madu semua, pohonnya rindang, ada bidadari, ada burung. Itu semua apa? Materi. Tapi nilai kenikmatannya tuh tidak Allah katakan, tidak Allah berikan sebagai rahasia untuk motivasi kepada kita. Ibadah kepada Allah tidak boleh menganggap ringan atau mengentengkan, menganggap sepele, juga tidak boleh bermalas-malasan. Pertanyaannya pasti, bagaimana ketika saya benar-benar merasakan malas yang luar biasa? Nah, kalau sudah dijalanin mah ternyata iya nggak apa-apa. Cuma nih berontak dalam pikiran kita nih, yang namanya setan, godaan tuh benar-benar tanggung, bentar lagi sampai lupa. Aduh, nyesel banget malam ini gak sholat. Besok deh insya Allah niat, bismillah niat. Kagok ini, bentar lagi. Ketiduran sekalinya udah niat sendiri. Gak jadi lagi dan terus begitu. Ya, mudah-mudahan Bapak hadirin jamaah sekalian, termasuk saya saling mengingatkan, mari kita tingkatkan amal ibadah. Tidak ada tujuan lain. Corona sudah berlalu, mudah-mudahan sudahlah hilang. Diberikan kesehatan kita semua, keluarga jasmani rohani, dimudahkan rezekinya, berkah usahanya, diberikan anak putra putri semua soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Dimudahkan juga hati ini digerakin buat ibadah yang lainnya. Dan khusus malam ini saya ke jamaah karena memang pertemuan yang tidak setiap hari. Saya juga minta doa khusus Fatihah saja. Nah, khusus khosatan ala hadiniya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum ditutup doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, menambahkan atau apa saja, silakan sebelum saya serahkan ke Abah untuk tutup doa. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.